Gini, tadi antum ditanya sama Habib, ada nggak persyaratan harus ada kitab sezaman? Malah antum balik nanya, mana yang melarang harus ada kitab sezaman? Ini turukut taklidiyah yang anda tanyakan, itu ditanya dulu tadi sama Habib. Nah, kenapa Habib kok nanya? Karena musannif I'adatul Akhyar orangnya tidak konsisten. Kenapa saya tidak katakan konsisten ya? Jadi Kiai Haji Imaduddin itu setiap menulis sebuah dalil, beliau selalu mengambil dalil yang ketepatan cocok dengan pendapatnya, tapi biasanya tidak beliau teruskan ibaratnya. Buktinya Kiai Haji Imaduddin Utsman menulis kitab Ilmu Nasab pada halaman 28 pada teks Al-Muhawwirus Sabi' beliau ya Al-Mihwarus Sabi' beliau kan menyebutkan tuh ya bahwa metode dalam penetapan nasab ketika disebutkan oleh referensi-referensi dari kitab-kitab ahli nasab. Nah, itu tidak beliau teruskan. Karena rujukannya Google, saya lihat di Google, benar nggak seperti itu? Ternyata di Google yang beliau kutip ini ada ya, di bawahnya itu tersebut begini, Kiai. Nah, ini ya, saya bacakan. Innal mudawwanat al-khatiyah wal musannafat allati sunnifat fil qarnaini al-madiyaini. Ingat ya, fil qarnaini al-madiyaini. Jadi contoh sekarang ada Habib mengaku saya adalah Habib keturunan Ba'alawi. Nah, maka untuk menetapkan nasabnya dia cukup dengan menggunakan 2 abad sebelumnya kitab nasab. Itu tertulis di referensinya Kiai Imad sendiri. Tapi kenapa tidak dikutip? Karena tidak sependapat dengan pendapatnya. Jadi hanya diambil dari yang metode nasabnya saja. Padahal pas di bawahnya ada kalimat seperti itu. Fil qarnaini al-madiyaini wa huwa minal mudawwanat al-mutaakhirah hiyal munjid, menjadi pendukung fi isbati sihhatil intisab. Iya. Jadi Kiai Haji Imaduddin ketika mengutip di dalam Google, beliau tidak jujur. Ini namanya kecurangan ilmiah. Seharusnya 1 paragraf selesaikan dan narasinya apa di sana. Ternyata untuk membuktikan kesahan nasab Ba'alawi yang ada sekarang cukup kitab 2 abad. Tertulis di mana? Di dalam kitabnya Kiai Haji Imaduddin sendiri, Metode Ilmu Nasab. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Berapa menit? 5 menit. 5 menit. Oke, saya minta ini langsung dijawab. Apakah bainatul shorikatun dalam Asyajur al-Barakah itu benar-benar bainat shorikah? Saya udah berkali-kali menguji jadi. Oke, saya pengen nanya, apakah Asyajur al-Barakah itu benar-benar bisa jadi bainatun shorikatun? Kalau bainatun shorikatun itu Ubaidillah itu ibnu bukan orang lain, bukan Ahmad bin Ahmad al-Muhajir. Itu yang pertama. Terus tunjukkan kepada saya 100 saya udah nyempel. Dan paling tidak 27-nya itu bermasalah dari segi tempatnya, dari segi bin-binnya. Kiai Imad kan mendasarkan pada mafhum, ketika itu hasr, ya hasr. Kenapa pada redaksi yang lain itu ternyata berbeda? Secara waki itu nggak ada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya itu jengkel ketika ada orang sejarah nggak bisa dipakai untuk mengisbatkan nasab. Saya pakai redaksinya Al-Janasti. Laulat tarikh la juhilatil ansab wan darusatil ahsab. Kalau tanpa ilmu sejarah, nama fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu artinya apa kalau tanpa ilmu sejarah? Saya dengar berkali-kali Kiai Imad ngomong as-suluk tidak bisa dipakai untuk mengisbat nasab. Apa dalilnya? Dia sendiri ngomong kalau tidak ada ilmu sejarah, nama-nama itu tidak ada artinya. Itu. Terus yang terakhir, bagaimana bisa memastikan bahwa nasab itu munqati dengan Asyajur al-Barakah? Di manuskrip pertama saya itu punya hipotesa kalau Muhammad bin Umar Ar-Razi itu bukan Fakhruddin Ar-Razi yang Sunni. Kenapa? Di manuskripnya itu kan diijazahkan kepada Ali bin Syarusah. Oke? Ya, tunggu. Itu tahunnya 597. Oke? Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin, dia seharusnya membuat kitab itu tahun 606. Jawab itu pertama. Terus yang kedua, jika benar itu 606. Seharusnya, karena dia belajar ilmu nasab. Nanti dijawabnya nanti, Sayyid. Kisahnya itu tenang. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, Iya, sebentar, waktu saya habis nanti. Terus yang kedua, Ali Syarofsa itu lahir di tahun berapa? Gak ada yang tahu. Tapi dalam Lubabul Ansab, dia itu punya saudara namanya Hasan bin Ali bin Syarofsa. Tahu dia itu lahir tahun berapa? 625. Katakanlah
Hasan itu adalah adiknya Ali bin Syarafsyah. Dalam satu tobakot berarti ada 3 orang. Kita potong 30. Masuk akal atau tidak? Jika tahun 597 dia mengijazahkan Asyhadu an Barokah yang sebelumnya disebut dengan Bahrul Ansab itu kepada Ali bin Syarafsyah. Jikapun benar ada bias hijriah 30 tahun potongannya, maka itu masih tidak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah itu harus diberikan kepada Ali bin Syarafsyah dalam umur 2 tahun. Kiranya mungkinkah seorang ulama mengijazahkan sebuah kitab kepada bocah yang balik saja belum umur 2 tahun? Mungkin itu 5 pertanyaan saya pengen jawab sekarang karena Kiai Matul selalu berkelit tentang hal ini. Perwakilan ini saya anggap representasi dan harus sanggup menjawabnya. Kalau enggak saya bantai sekarang. Masih 2 menit. Nah, sekarang saya pengen melanjutkan yang tadi. Nah, kitab suluk ini nggak berdiri sendiri. Ternyata ada Tuhfatul Zaman. Nah, Tuhfatul Zaman setelah menyebutkan Ahmad bin Abu Bakar, Ahmad Al-Wari' bin Abu Bakar, Abu Bakar Al-Wari' bin Ahmad Al-Syahid, dilanjutkan lagi bahwasanya di situ dan tadi Abdullah Ba'alawi itu disebutkan tarikh wafatnya dan ternyata persis tarikh wafat yang ada di As-Suluk persis dengan tarikh wafat yang ada di Syamsul Huda. Artinya itu konfirmasi ini adalah Abdullah Ba'alawi. Nah, kitab As-Suluk nggak berdiri sendiri. Ada Tuhfatul Zaman sebagai mukhtasar dan tashih dari Al-Ahdal. Nah, di Tuhfatul Zaman Al-Ahdal ini melanjutkan, dan di zaman saya kata dia ada Abdullah dan Umar bin Abdurrahman, yaitu Umar bin Abdurrahman Umar Al-Mahdhar bin Abdurrahman As-Segaf, dan lagi-lagi disebutkan tarikh wafatnya oleh dalam Tuhfatul Zaman, dan tarikh wafat Sayyidina Umar Al-Mahdhar yang disebutkan di situ persis seperti ada yang di Syamsul Dhahirah, dan disebutkan dan ayahnya Abdurrahman yang bangun banyak masjid, dan persis Sayyidina Abdurrahman As-Segaf memang dikenal bangun banyak masjid di Tarim. Nggak sampai di situ, ada satu kitab lagi Tabaqatul Khawas Ahli Siddiq wal Ikhlas. Itu yang ditulis oleh Murtadha bukan Murtadha Zabidi. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih yang dipakai oleh kiai-kiai Banten ini, Tajridus Sharih Mukhtasar Bukhari. Nah, itu menyebutkan tadi itu dari Sayyidina Ali Sahibud Darak bin Alwi al-Ghuyur dan seterusnya sampai ke tadi, ditambah lagi Abdullah bin Abu Bakar yang di zaman beliau. Ternyata Abdullah bin Abu Bakar di situ adalah Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Persis tarikh wafatnya ditulis oleh Az-Zabidi di situ, tarikh wafatnya persis ditulis sama seperti yang di Syamsul Dhahirah. Yang ada perbedaan tarikh wafat hanya di sini Ahmad bin Muhammad. Naam, yang ada perbedaan tarikh wafat itu pun perbedaan tarikh wafat kalau beda itu sebenarnya takriban sama ya, Janadi. Artinya mungkin saja ada perbedaan. Dan masih ada kitab-kitab lain seperti As-Sakhawi, Ibn Hajar dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka semua bohong, asal-asalan menyebutkan itu? Oke. Terima kasih. Selanjutnya waktu 7 menit. Tadi 20 10 10 7 7. Bikin sedikit nanti TikTok ada. Ini saya perhatikan dari tadi ya. Kita akan berawal dari 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imad. Itu belum dijawab. Belum juga dijawab, kita ditanya lagi. Gitu kan, malah kemana-mana merembetnya. Saya ulangi lagi ya. Pertanyaan pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramaut? 1. Ini aja dulu dijawab. Kalau memang ada, sebutkan kitabnya. Oke. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Ya, saya rasa itu. Kemudian tambahannya, kalau kita melihat kepada referensi-referensi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Bani Alawi, itu paling tua adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah yang mengacu kepada As-Suluk. Kurang lebih demikian. Ya, silakan. Masih ada 4 menit. Waduh, 4 menit nggak cukup. Oke, karena saya tadi sudah mengambil coding. Saya kan nggak banyak-banyak bicara menit-menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab daripada pertanyaan Bapak Kiai Gus Rumel. Ya. Jadi kitab Syajaratul Mubarakah itu sudah kokoh sekali. Pertama, bukti kekokohannya. Di dalam tulisan akhir kitab, cek aja sendiri, itu disebutkan bahwa pengarangnya adalah Al-Fakhrur Razi atau Fakhruddin Ar-Razi. Dia adalah seorang muhakkik terpercaya.
Syekh Mahdi Ar-Rajai juga mempercayai bahwa kitab itu karangan Imam Fakhrul Razi. Dibuktikan dengan ia mencetaknya dengan judul karya Imam Fakhrul Razi itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, semua kitab-kitab hampir mayoritas ya, kitab-kitab nasab dari abad keempat, kelima, di atas abad ke-6 ya, abad ke-6, 7 ya. Itu semua mereferensikan oleh mu'alif, oleh orang ahli tahqiq atau ta'liq ya. Itu menuliskan semua adalah tidak luput dari nama kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu petanda bahwa tim ta'liq tidak mencurigai apapun di balik ini ya. Yang kedua, di dalam kitab Tabaqatun Nasabin ya, dicatakan atau disebutkan bahwa Imam Al-Fakhrul Razi adalah seorang an-nasabah yang mempunyai kitab bernama Bahrul Ansab di luar Asy-Syajaratul Mubarakah, halaman 123. Seseorang yang mendalami sebuah fan daripada ilmu biasanya menulis bukan hanya sebuah kitab ya. Maka dapat dikatakan bahwa kitab nasab karya Imam Al-Fakhrul Razi ada 2 kitab selain Asy-Syajaratul Mubarakah, itu Bahrul Ansab. 3. Salinan kitab yang berangka tahun 825 Hijri dituliskan oleh Syekh Wahid bin Syamsuddin adalah berkedudukan sebagai seorang perawi. Jadi ketika salinan kitab abad 9 itu berkata bahwa ia menyalin dari salinan aslinya, maka kedudukannya ia sebagai perawi pertama. Lalu kitab yang mencetak salinan itu adalah perawi yang kedua, perawi kedua yang mengantarkan kepada kita akan kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu 3 jawaban, 1 pertanyaan. Belum Cukup waktunya. Nanti jawab lagi. Silakan. Tim kontra 7 menit. Ini lawannya 3 lawan 5 tapi banyak Iya, waktu iya. ke sana. Iya. Oh iya. Sing kita kalau begini. Enggak. Waktu sama. Gini, Tabaqatun Nasabin itu dibikin tahun berapa? Katanya mau sezaman. Kalau sezaman, saya mau nyari buktinya sezaman 825 yang nyebut Fakhruddin Ar-Razi yang yang memberikan kitab Bahrul Ansab kepada Ali bin Sarosa. Itu Ar-Razi siapa? Itu yang pertama ya. Yang pertama, kalau pakai referensi yang zaman kemudian, itu berarti mengingkari kaidahnya Kiai Ahmad sendiri. Saya itu berusaha untuk mencari yang sezaman. Gitu. Tanah kudonya ada di tahun. Terus tadi bilang ada perawi itu Wahid bin Syamsuddin itu dapat riwayat dari mana? Riwayat itu kayak gini, Bos. Saya kasih tahu. Enggak, itu enggak ada. Riwayat itu kayak gini, Bos. Kayak gini loh. Ini ada riwayat. Bentar dulu. Nih, saya kasih tahu. Ini pada tahun 697 ada orang mendapatkan ijazah dari fulan. Ini siapa? Ini cucunya Fakil Muqaddam ini. Kenapa saya tahu ada indikasi atribusi Asy'arif Al-Husaini sezaman ketika pada tahun, berarti kan saya mendeteksi sekitar tahun 591 ada orang secara syuhro itu dikenal dengan Asy'arif Al-Husaini. Berarti ini udah ada syuhro. Kenapa saya yakin ini Syarif? Kita sepakat ya, Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf ya, Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf. Dalam kitabnya siapa nih? Bani Rasul, dia dijelaskan penyebutan Syarif itu cuma untuk 2 golongan. Pertama Hasani sama Husaini. Selain itu, jika memang keturunan dari Imam Ali, maka disebut Alawiyin. Bantah itu dulu. Ini udah ada bukti secara historis dari kitab Sahih Bukhari dan juga Sunan Tirmidzi. Ini Ista sepakat dengan kejujuran. Itu yang saya sampaikan ke jenengan. Ketika pakai Tabaqatun Nasab ini udah batal, itu tahun berapa, itu abad berapa? Sejaman ada nggak yang membuktikan Wahid bin Syamsuddin mendapatkan isnad itu dari mana? Terus yang kedua, di sana jelas Fakhruddin Ar-Razi. Oke, sepakat. Yang membuktikan itu Ar-Razi Ar-Suni siapa? Terus yang kedua, yang terakhir, Ali bin Sarosa. Itu tahun berapa itu dia lahir? 625. Gimana dia bisa dapat ijazah tahun 625 jika Fakhruddin Ar-Razi itu lahir tahun 606? Jika ini benar ditulis diijazahkan,
jika ini diberikan ijazah pada tahun 597, bagaimana dia ngasih kepada orang yang belum lahir gitu? Ayolah, jangan kutip-kutip gitu. Carikan saya manuskrip yang sezaman, coba. Bisa nggak? Saya tunggu. Nyontek sama Kiai Ahmad nggak apa? Kemudian ada. Nah, gini. Tadi kan Ustadz Aziz mengatakan mana kok tidak terjawab loh. Kita di awal sudah menjelaskan bahwa cara bertanya Kiai Haji Imaduddin tidak sesuai dengan ilmu nasab. Kita akan membahas ilmu nasab, sedangkan pertanyaannya bertentangan dengan pertanyaan ilmu nasab. Makanya di dalam kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin, contohnya Al-Mu'tibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai, beliau metodenya dipakai tapi isbatnya gak dipakai. Raudul Jali, satu-satunya kitab yang mengatakan yang sezaman kan, beliau ketika mengutip Al-Ubaidili lalu bertanya Said Mudakori, di kitab apa Al-Ubaidili yang mana? Loh, coba diteliti. Makanya membaca ibarat itu diteliti. Itu qala Al-Ubaidili, bukan qolafi ya. Qala Ubaidili fi kitab hadza wa hadza, bukan begitu. Syed Murtadha Azabi mengatakan qala Al-Ubaidili, tidak menyebutkan kitab memang beliau. Nah, ketika tidak menyebutkan kitab dan beliau adalah mausuqah, maka masuk kepada kaifiyatu isbatin nasab, bahwa yang nomor satu adalah khattun nasabah mausukun bihi, itu sudah dianggap. Ketika ada nasabah yang mausuk, yang bisa dipercaya, maka meskipun tidak sezaman dan ditambahkan dengan tesisnya Kiai Imad, cukup 2 abad sebelumnya, itu bisa al-munjidu fi isbati sihatil intisab, dalam mensahkan sebuah nasab, maka itu sudah terjawab. Nah, justru pertanyaannya yang lucu. Kemudian ya, banyak terjadi tadlis di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim sebagai karya Syekh Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Coba lihat ketika Sayyid Mahdi Ar-Rajai mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Khalikan ya, di dalam muqaddimahnya. Di sini kalau kita bandingkan di kitab-kitab tafsir Al-Kabir atau tafsir-tafsir yang lain, ketika dikutip kata Ibnu Khalikan, yang nomor 13 adalah kitab Kitabu Sirajil Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai menggunakan tadlis ya. Seperti Waktunya itu. sudah habis. Sekian, terima kasih. Oke, silakan kita makin mengerucut ya waktu. Nanti di season akhir ada istimbat daripada masing-masing, itu waktunya panjang. Jadi sekarang kita mengerucut, silakan mulai 3 menit. Fadhal. Cek 1 2. Jadi saya simak dari tadi ya, pembahasan yang tidak sesuai dengan apa yang dibuktikan. Santai, jangan ketawa kayak gitu, kayak anak TK kalian ini. Santai. Ya, jadi begini. Ketika sekarang kalian menggugat Asy-Syajaratul Mubarakah ya, dengan perkataan yang dianggap tidak terpercayalah kitab itu. Iya, nggak masalah, terserah. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kitab selain kitab itu ya, apa yang dijawab? Nanti dulu Gus Rahmat. Silakan. Dihabiskan dulu. Terus. Yang menjadi persoalan, sampaian bertanya sebakul, ya kan? Perlu jawaban, tapi pertanyaan kami satu pun tak dijawab. Mana jawabannya? Itu apa? Apa itu? Gak bisa aku baca. Bisa aku baca, aku tak bisa baca. Print aja, print. Ada. Itu. Silakan sekretaris. Apa Teruskan. tapi nggak bisa dibaca. Silakan, masih ada waktu 2 menit. Silakan. Oke, jangan dikasih waktu pusing aku. Nanti ada waktunya TikTok. Ya. Pertanyaan saya, ya. Dalam kitab-kitab bukan nggak ada dijawab pertanyaannya. Dari pertanyaan kita, kalian tak satu pun jawab, cuma ceramah. Kalian pikir di sini tempat ceramah? Ini bukan tempat ceramah, ini tempat menjawab soal. Pertanyaan Kiai Imad, adakah kitab lain? Ya, taruhlah sekarang kita kebelakangkan dulu Asy-Syajaratul Mubarakah. Lalu Tahdzibul Ansab yang lebih tua tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Apa yang ketawa? Buktikan. Al-Majidi, Al-Fakhri
juga tidak menyebutkan. Kitab-kitab induk yang kalian bawa tadi kitab Murtada Az-Zabidi abad ke-13. Dari mana abad ke-13 bisa mengetahui Ubaidillah? Iya, itu dong dulu kasih data. Kisah dari mana kamu ini lahir sekarang bisa membuktikan orang yang 300-500 tahun yang lalu? Oke, buktikan. Sudah, silakan. Ya, silakan. Ya, nanti. Silakan. Habib terus. Ayo, waktu berjalan. Sebelum Habib terus sedikit, jadi tadi Tunggu Muda Qori udah taslim urusan Syajarah Mubarakah ya. Saya kira Tunggu Muda Qori nggak paham di sisi Kiai Imad, karena Kiai Imad itu menitik beratkan penafian itu di Syajarah Mubarakah. Kalau nggak ada Syajarah Mubarakah berarti nggak ada yang menafikan, nggak ada yang menafikan tidak jadi dalil apa-apa. Berarti udah selesai berdiskusi ini saya kira. Itu catatan pertama. Kemudian kenapa di kitab-kitab itu nggak disebutkan yang disebut dari Tahdhibul Ansab, kemudian Al-Ubaidillah, Al-Asili, bin Naban dan seterusnya? Tidak menyebutkan itu tidak berarti apa-apa. Mereka nggak mensyaratkan hasar, satu. Yang kedua, Said Mahdi Rojai yang kitabnya dirujuk oleh Imad sendiri itu memberikan alasan kenapa mereka nggak sebutkan nasab Ba'alawi. Karena di abad-abad itu, kata Said Mahdi Rojai sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu nasab, di abad-abad itu penulisan ilmu nasab itu adanya di Irak dan Iran. Sedangkan Abdullah bin Ahmad adanya di Hadramut. Antum mau ke Hadramut sekarang aja jauhnya setengah mati, apalagi dulu dari Irak ke Iran. Itu wajar. Saya kasih gambaran begini. Anda nanti punya waktu. Saya kasih gambaran begini. Anda mau nyari sensusnya orang Banten, nyarinya di Papua. Sampai akhir zaman nggak bakal ketemu. Nah, Anda perhatikan. Jadi nanti Anda jangan bilang nggak dijawab lagi. Itu yang pertama. Kemudian Syajarah yang terkait dengan Raudul Jali. Ini Raudul Jali. Hadza mattafaqu alaihi nasabun. Saya kira banyak ngambil kesimpulan tanpa baca kitabnya. Ini kitab nasab dari awal sampai akhir isinya amma. Jadi ketika dibahas satu bab tentang wa amma Ahmad bin Isa, panjang lebar dibahas. Di akhir dia tutup, hadza mattafaqu alaihi nasabun, bahwasanya anak Ahmad bin Isa yang namanya Abdullah, kemudian ada beberapa yang disebutkan di sini Muhammad, hadza mattafaqu alaihi nasabun. Jadi Murtada Zabidi menegaskan ini muttafaq baina ahli ansab. Selanjutnya amma waladuhu Abdullah, itu kabarnya mana? Lahu minal walad thalathata banin. Bukan kembali ke belakang, sampai akhir kitab itu isinya amma semua. Jangan setelah kata-kata muttafaq ada amma dianggap yang walad Abdullah itu khilaf. Nah, jadi kalau baca kitab itu Anda mau menggugurkan nasab satu kabilah, baca kitabnya lengkaplah minimal. Jangan bacanya sepotong-sepotong. Terus. Ini penting. Kalian buat Wali Songo nih turunannya. Kita pakai pikirannya, alur pikirnya Pak Imad ya. Gini, ada contoh Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kazzab kemarin. Tolong Anda sebutkan, adakah kitab atau sumber yang valid, original yang lebih tua dari Syajaratul Mubarakah? Karena dia sudah menafikan nama Ahmad. Satu. Kedua, adakah kitab selain Syajaratul Mubarakah yang mengatakan Ahmad anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kazzab? Kalau tidak ada, berarti Anda menafikan semua keturunan Wali Songo dari Al-Musawi. Selesai. Siapa yang buat itu? Sebab siapa itu? Wali Songo dinafikan. Oke, satu lagi. Habib. Tunggu dulu. Adakah kitab yang menjelaskan Habib. Mahmud anak Habib. Ahmad hijrah ke Bukhara? Mohon Silakan. izin, waktunya sudah habis. Oke, selesai. Sekarang Itu, silakan jawab. Sekarang dibuka sesi pertektokan. Ya. Fadhal. Ya. Tapi tetap tertib ya, tetap tertib. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz Hanif bahwa Hadramut itu tempatnya jauh sehingga tidak tersensus, tidak tercakup. Oke, boleh. Ya, boleh saya jawab. Nah, di sini satu kitab yang namanya Al-Fakhri, karya dari Al-Azwarqani, yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab ini menyensus, artinya mendeteksi salah satu keturunan dari Musa Al-Kadim, yang salah satunya Ahmad Al-Ukhaidir. Saya bacakan teksnya. Amma Muhammad Al-Ukhaidir, maaf Muhammad bukan Ahmad. Amma Muhammad Al-Ukhaidir fa'aqibuhu min thalathati rijal. Yusuf Al-Amir bi Hadramut min al-Yaman.
Malaka ba'da abihi wa Muhammad abi Abdullah Aqab dan seterusnya. Nah, ini Al-Azwarqani yang notabene lokasinya sangat jauh dari Hadramut, itu mendata salah seorang keturunan dari Rasulullah yang ada di Hadramut. Ini di abad ke-7 loh. Wafat tahun 614 Hijriah kalau tidak salah. Nah, sehingga bisa saja kalau memang Ubaidillah ini adalah sudah syuhrah istifadah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir, pasti kedata. Saya rasa cukup. Baik, langsung jawab. Pertanyaan balik saya, dia mendata keturunan Musa Kadim tadi, tapi menafikan nggak keturunan Ubaidillah? Itu nggak berarti apa-apa. Andai kata kedata satu orang, bukan berarti dia harus tahu semuanya. Ada satu dia tahu. Apakah dia harus? Saya tahu kenal satu orang tuh bagus, Imam Ibrahim di Banten. Apakah saya harus tahu semua sepupu beliau? Apakah saya harus tahu semua keluarga besar beliau? Yang Anda sebutkan tidak mengartikan apa-apa sama sekali. Itu kan yang disebutkan oleh Mahdi Rojaya ala sabilil ghalib. Pertanyaan saya, ada nggak yang menafikan? Sedangkan Kimat menafikan. Nafi itu butuh dalil, nanti dijelaskan nih di dalam kitab Bahrul Muhit Imam Az-Zarkashi. Yang namanya nafi itu butuh dalil. Sorry, sebagaimana isbat butuh dalil. Ada yang nas bahwasanya fulan Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubaidillah. Selama tidak ada nas, berarti masih ada kemungkinan. Sedangkan yang menyebutkan tadi Janadi udah terjawab. Iskal Kimat soal Janadi udah terjawab. Itu semuanya Ba'alawi. Udah jelas. Saya kira nggak bisa terbantah lagi itu dan seterusnya. Yang mengisbat banyak, yang mengakui banyak. Sedangkan ini tidak menyebutkan, ini tidak berbenturan. Ziyadatu fiqh maqbulah. Wa man hafidha hujjatun ala man yahfaz. Ketika ada yang menyebutkan, tidak ada yang tidak menyebutkan di sini. Kemudian di sisi lain ada yang menyebutkan, maka berarti yang menyebutkan ini yang jadi hujjah. Yang tidak menyebutkan tidak berarti apa-apa karena nafi butuh dalil. Silakan Kiai. Ya, jadi Kiai Haji Imaduddin menggunakan metode kaidah dalam usul fikih tapi terbalik. Beliau mengatakan an-nafi muqaddam 'alal mutsbit. Ini kacau. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab usulul fikih, justru al-mutsbit muqaddam 'alan nafi, terutama di dalam hal nasab. Makanya Al-Imam Asy-Syarkashi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh juz 6 halaman ke-32, beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamuhu ad-dalil, al-mutsbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fa hal yalzamuhu ad-dalil ala da'wahu fihi madzahib. Ada beberapa pendapat. Nah, pendapat yang paling sahih beliau katakan ini pertama, ahaduha na'am. Wajib ketika beliau kan mengatakan mardud, ya. Mardud nasabnya Ba'alawi itu tertolak, ingkito. Wajib ada dalil dalam dakwahnya. Wa jazama bihi al-Qaffal wa Sayrafi wa ikhtarahu Ibnu Sabbagh wa Ibnu Sam'ani. Dan ini tidak usah saya terjemah ya, biar cepat ya. Wa naqalahu al-Ustadz Abu Mansur an tawaifi ahli al-haq wa naqalahu Ibnu Qattan an aktsari ashabina wa qala al-Mawardi innahu madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa la yajuzu nafyul hukmi illa bidalilin kama la yajuzu itsbatuhu. Tidak boleh menafikan sesuatu tanpa dalil sebagaimana tidak boleh mengisbat sesuatu tanpa dalil. Wa hakahu al-Baji anil fuqaha wal mutakallimin wa qala al-Qadhi fi at-Takrib innahu sahih wa bihi qala al-jumhur wa qala sahibul masadir innahu sahih fa li'annahu mudda'in wal bayyinah 'ala al-mudda'i wa liqaulihi ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika Kiai Haji Imaduddin menetapkan ingkito, mardud, batil, apa dalilnya? Tidak disebutkan, tidak bisa disebut dalil. Silakan jawab. Mengenai metode nasab, itu salah satu dari metodenya itu adalah al-wasaiqul qadimah wal hadithah, data-data yang salah satu dari data untuk menetapkan nasab adalah data-data yang lama, wal hadithah dan baru, tapi dengan catatan ala marrid duhur, dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, bi tauqi'i udulil bilad, dengan tanda tangan atau pengakuan dari orang-orang adil di daerah-daerah setempat. Kemudian ini saya bacakan dari redaksi kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Uraidiyun Al-Husainiyun karya Hatim Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya beliau mengatakan wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi
walau bijazmi sahibil kitab. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab atau keluarga dalam satu kitab itu tidak memberikan hukum akan ketidakadaan nasab tersebut meskipun dengan ketetapan sahibul kitab. Ada pengecualiannya. Illa idza udima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan, ketika tidak ada wujud nasab tersebut di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran utama dalam ilmu nasab. Lalu kalau kita telusuri dalam kitab Sihahul Akhbar, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 885 Hijriah, yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib, faqad kana lahu aulad walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqal, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fan. Ini di abad ke-9 loh. Di abad ke-9 Hijriah. Ini ditekan. Yang pertama ya, itu saya kira Cak Ajis Yazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Nah, jadi kalau salah satu itu kalau yang satu saya cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik. Kemarin kita kajian nasab di Songo. Sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi'u dulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari dulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu ansab baidah nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar. Alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan. Dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm. Itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya. Dan kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan kitab-kitab tarikh. Ada Ibn Hajar juga mengisbat. Min Ahlul Bait Ibn Hajar menegaskan. Ini gurunya Sahih Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan. Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan. Kemudian juga ulama-ulama lain. Al-Ayyashi, ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih saya kurang lebih kalau disebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya. Saya Tamjad Baftib. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisa adalah Alawi. Pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sahabat dan ini semuanya bohong ulama. Ini semuanya asbun ulama. Itu jadi pertanyaan, 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan. Ini kan Kiai Imad yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu dalam satu hadis disebutkan. Ya. Al-isnadu didun. Al-isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah, itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ya, tenang. Santai. Itu perkataan Stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu. Ya. Di Sahih Muslim. Ya, tenang aja. Lanjut, Yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya.
Iya, kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab ya. Nah, lau apa tadi saya bilang al isnadu dinun Minaddin. Laulal Ya. isnad laqala man syaa ma Oke, syaa. itu tahu. Itu tahu. Sekali lagi yang Apa, Pak? bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita umat Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu tahu sampean. Artinya apa namanya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibarat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya ada kitabnya. Tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan ya. Ada. Itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel ya. Saya belum lanjutkan soal apa as-syajaratul mubarakah. Ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat ya, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab As-Syajaratul Mubarakah. Seperti kita patut mencurigai setiap salinan dan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya. Ya. Yang kelima, kitab As-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan University Sultan Ahmad III. Di Istanbul dengan nomor registrasi 2677 ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan. Ya saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor aja saya. Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong. Ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab As-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur. Ya, manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah muttafin ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya itu jawabannya. Oke. Saya Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengisbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, isbatnya agak dipakai. Tunggu dulu, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan tadlis Sayyid Mahdi Ar-Rajai ketika mengutip perkataan Imam Ibnu Khalikan. Nah, di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitabu Sirajil Qulub. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai melakukan tadlis. Beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minaddin laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Ya. Ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Nah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin? Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong, monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan pertanyaannya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Ya. Sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa yang munasab? Itu kopi
kopi diminum dulu. Oke, sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, Stop dulu. Jangan AO, senang, santai, ya. Maka saya jawab, ya. Ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya. Saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, enggak terserah. Saya kan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad, kalau tenang. Kalau bicara sanad, ya, terhadap kitab Tahdzibul Ansab, beliau mengambil kepada Ibnu Toba. Ibnu Toba, iya. Apa? Enggak buka di Mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab. Jangan buka Mukadimahnya, ambil kitab. Oke, kamu lihat juga di dalam kitab Silsilatul Alawiyah. Silsilatul Alawiyah. Iya, tenang. Kalau orang keliru lisan, jangan dijadikan satu masalah. Yang penting sama. Iya, jangan ketawa ahu kayak orang pinggir jalan. Terus. Oke. Iya, dibaca di kitab itu. Ya, ambil kitabnya. Sekarang nanti kalau saya tanya di kitab apa, kalian juga baca kitabnya. Ya, fair. Ambil kitabnya. Yang dia ngambil kesetan dari situ. Tahdzibul Ansab. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Santai dulu. Oh iya. Kita ditungguin. Tunggu. Fadal. Di Tahdzibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah, yang ada diterangkan satu nama anaknya, yaitu Muhammad. Tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai. Husain Coba. dan Ali. Iya. Oke. Gini Oke? Kiai. Gimana? Gini. Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minaddin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah, sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salaf, ya, salafah ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, Kiai. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya. Sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, Kiai? Sinyal. Oh. Oke. Iya. Apa? Ya. Siap. Ya. Sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Pegang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imat. Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan tesisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan. Sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Dah, kembali ke awal aja. Jangan Kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus, dibaca. Monggo Gus. Karena tadi sudah bawa sanad.
Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo dibaca sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab Tafadhal. sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali. Nah, Husain dan Ali. Bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, ana ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab Namu ya, baik. Nggak berkaitan dengan sanad ini. Baca dulu dah, biar tenang bisa bacanya. Saya Ya. tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat zuhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara, itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2 sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia as-sulhu al-bantaniyah. Ya, sulhu al-bantaniyah. Ya Bu ya, setelah ini jawab nanti. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Pembahasan mengenai Ubadillah belum beres. Nggak usah Pindah ke ngeles. pembahasan yang lain. Gak usah ngeles, sanadnya baca dulu baru bahas yang lain. Gus Jazul ini gimana Gus Jazul ini? Sanadnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah ya. Yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya begitu. Saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Jangan diulang.